البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa inna ma yukhafu 'alal wahid minal ghalat. Hanyalah yang dikhawatirkan itu satu orang, dikarenakan boleh jadi dia akan keliru. Bukan berarti hadis ahad itu salah, tetapi apa? Berita-berita yang datang dari sebagian rawi-rawi yang kurang kuat, kalau cuma satu orang maka kita khawatir boleh jadi dia salah, maka perlu penguat yang lain-lain. Tapi kalau rawinya siqah seperti Imam Malik, seperti Imam Ibnul Mubarak, maka secara umum langsung kita katakan, oh ini berita yang pasti benar, hadisnya adalah hujjah. Fa innal ghalata wan nisyan katsiran ma ya'ridu lil insan. Karena kesalahan dan lupa itu sering menghadang manusia. Ya, siapa dari kita yang tidak pernah salah ataupun lupa dan seterusnya. Wa minal hufat man qad arafan nasu bu'dahu an dalika jidda. Di antara para penghafal hadis ada yang manusia itu tahu bahwasanya dia sangat jauh dari kesalahan. Betul-betul sangat jauh. Kama arafu hal Sya'bi, seperti tentang Imam Asy-Sya'bi, jelas secara umum hadisnya langsung diterima. Kalaupun di sanadnya ada kesalahan, bukan beliau yang salah tapi rawi yang lain. Wa Zuhri, demikian pula Az-Zuhri, wa Urwah, wa Qatadah, wa Tsauri, wa amsalihim, dan ulama-ulama yang semisal mereka. Baik. Walaupun tidak ada yang maksum, tetapi secara umum kalau tidak ada dalil yang menunjukkan adanya kesalahan, maka berita mereka adalah benar. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Masya Allah, beliau mengajak untuk biografi sekarang memang sekian hari ini. Qatadah bin Di'amah Abdul Khattab As-Sadusi, Al-Akmah, Akmah bukan Akamah. Kalau Akamah berarti apa? Dia adalah dataran tinggi, tapi Akmah yaitu yang buta sejak lahir. Kasihan. Ahadul a'immatil a'lam, salah satu dari tokoh imam yang besar, tokoh-tokoh besar. Ma ma'nal akmah huwa alladzi wulida a'ma. Dia itulah yang dilahirkan dalam keadaan buta. Tapi beliau adalah ulama besar setelah itu. Karena apa? Kebutaannya tidak menghalangi beliau untuk belajar. Tayyib, subhanallah, wa ma'adzalika ahadul a'immatil a'lam. Sekalipun demikian, beliau itu adalah salah seorang dari imam yang besar. Padahal belum pernah melihat tulisan, tetapi apa? Hafalannya hebat dengan apa yang beliau dengar. Rawa an Anas, termasuk asbatun nasbi Anas bin Malik. Bersama siapa? Bersama Sabit bin Aslam Al-Bunani dan juga Az-Zuhri. Wa Sa'id bin Al-Musayyab, juga meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab. Wa Ibni Sirin, Muhammad bin Sirin. Wa rawa anhul huffaz wal a'immah, meriwayatkan dari beliau adalah para penghafal dan para imam seperti siapa? Ats-Tsauri dan Syu'bah. Wahtajja bi ashabus sihah, para ulama yang menulis kitab sahih menjadikan hadis beliau sebagai hujjah. Tufi sanata mi'ah wa sab'ata asyar, meninggal pada tahun 117. Wa Sufyanus Tsauri, nah, ini nggak perlu ditanyakan, ini bintang. Min Bani Tsaur bin Wa'bad Manah, ataukah Min Bani Tsaur bin, ini seperti itu ya, Wa'bad Manah bin Adi bin Tabiqah, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Tayyib, Kufiyun min a'lamil a'immah, termasuk imam yang tokoh yang paling besar. Al-Huffaz, para penghafal. Al-mutamayyizina bil ma'rifati wa zuhud wal wara', termasuk orang yang istimewa di dalam masalah pengetahuan hadis, zuhud dan wara'. Taib, sampai-sampai apa? Imam Syu'bah mengatakan apa? Idza ikhtalafu ana wa Tsauri fal qaul qaulus Tsauri. Kalau terjadi perselisihan antara aku dan Tsauri, maka ucapan yang benar adalah ucapan Tsauri. Sebagaimana disebutkan juga di dalam Syarah Al-Ilal punya Imam Ibnu Rajab, itu terjadi perselisihan antara Syu'bah dan Tsauri dalam 80 hadis, dan yang benar semuanya adalah Tsauri. Dan kisah beliau sangat panjang dan indah, Imam Tsauri. Padahal beliau sering puasa dan terlalu banyak puasa sebenarnya, tapi sesuai dengan kemampuan. Suatu hari beliau dapat hidangan makan banyak sekali, kemudian beliau habiskan.
malam itu nggak tidur sampai pagi, sholat terus. Ketika paginya ditanya kenapa anda nggak tidur, beliau mengatakan keledai makin banyak makan berarti makin banyak kerja harus, kata beliau. Kita makin banyak makan makin ngantuk. Kemudian apa? Wulida sanata sab'ah wa sab'in, usia dilahirkan pada tahun 77, wa tuwfi bil Basrah sanata mi'ah wahidah wa sittin, 161. Kisahnya terlalu panjang, tapi ini diringkas saja jadi 3 baris, 2,5. Baik. Qala siyama Az-Zuhri fi zamani, terutama Az-Zuhri di zaman beliau, penghafal yang luar biasa. Was-Tsauri fi zamani, Imam Sufyan Ats-Tsauri di zaman beliau. Ats-Tsauri tidak meriwayatkan dari Az-Zuhri yang zahir. Baik. Tetapi siapa? Yaitu Sufyan yang lain, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri. Fa innahu qad yaqulul qa'il inna bin Syihab Az-Zuhri la yu'raf lahu ghalatun ma'a kasrati hadithihi wa sa'ati hifdhihi. Karena sebagian ulama mengatakan Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab tidak diketahui beliau punya kesalahan di dalam banyaknya hadis beliau dan luasnya hafalan beliau. Memang ini adalah Az-Zuhri. Makanya kebanyakan ulama yang lain kalau meriwayatkan hadis yang beraneka ragam dari satu yang ujungnya sama, maka harus apa? Harus dipisah-pisah. Tapi kalau Az-Zuhri beliau menggabungkan kisah hadisul efek, hadis Aisyah itu para ulama menerima karena memang hafalan beliau luar biasa. Baik. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin fi sirati Umar bin Abdul Aziz rahimahullah li Ibnul Jauzi safhah 28. Dalam biografi Umar bin Abdul Aziz karya Ibnul Jauzi pada muka surat yang ke-28, Anil Lais bin Sa'ad imami ahli Misr, anna Ibrahim bin Umar bin Abdul Aziz haddatsahu annahu sami'a abahu yaqulu li Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau menceritakan kepada Lais bin Sa'ad bahwasanya beliau mendengar ayahnya berkata kepada Az-Zuhri, ma'a'lamu an tu'arridu alayya syai'an min sunnati Rasulullah SAW illa syai'an qad marra alayya masami'i alladhi yaqulu man. Ini harusnya titik, masami'i titik. Yaitu saya tidak mengetahui ada satupun hadis dari Rasulullah SAW yang Anda sebutkan kepada saya kecuali dia telah melewati pendengaran saya. Yaitu Umar bin Abdul Aziz sendiri adalah apa? Ulama besar. Beliau adalah dari kalangan kibarut tabi'in. Beliau tahu hadis. Tayyib. Alladhi yaqulu man, yang berkata ini siapa? Umar bin Abdul Aziz. Arafal hadis radhiyallahu anhu. Beliau tahu hadis. Illa syai'an qad marra ala masami'i. Ini lafadznya kurang tepat. Sebagaimana yang kita lihat di dalam Syiar Alamin Nubala, intinya adalah bukan illa tetapi apa? Semuanya itu ya betul. Istilahnya intinya adalah sudah betul. Cuma lafadznya arafal hadis, ini lafadznya tidak betul seperti itu. Yaitu apa? Uridu alaihil hadis. Yaitu tidaklah diceritakan kepada beliau hadis kecuali dia itu sesuatu yang telah beliau lewati, telah melewati pendengaran beliau. Illa annaka au alahu minni, hanya saja engkau lebih hafal untuknya daripada saya. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz beliau tersibukkan oleh pemerintahan. Ketika beliau dipilih sebagai Amirul Mukminin oleh khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, beliau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena beliau nggak pengen. Beliau sudah pesan kepada penasehat penasehat Sulaiman yaitu siapa? Raja' bin Haywah, mengatakan jangan sampai saya terpilih. Sementara anak Sulaiman sendiri dia mengatakan pada Raja' bin Haywah, saya pengen saya lah yang terpilih. Sementara ayahnya tidak suka anaknya, ayahnya lebih suka Umar. Nah, ketika ternyata dibacakan wasiat dari Sulaiman sudah meninggal, ternyata yang muncul adalah nama Umar. Nah, dua-duanya mengatakan innalillah, tapi lain-lain niatnya. Yang ini innalillah karena apa? Nggak jadi dapat kekuasaan. Cuma apa? Kemudian tertulis di bawahnya, setelah dia adalah Abdul Malik bin Sulaiman, baru kemudian Abdul Malik gembira. Baik. Makanya karena Umar beliau tersibukkan dengan itu, akhirnya apa? Beliau wajar kalau hafalannya pun jadi agak terganggu dan sebagainya. Ini wajar. Hanya disebutkan di dalam biografinya,
bahwasanya setiap hari beliau musyawarah, sering beliau musyawarah dengan para ulama, dan selalu seakan-akan justru mereka yang beliau ajari, beliau yang mengajari mereka, karena ilmu yang luar biasa dari Umar bin Abdul Aziz ini. Cuma beliau sudah bilang kepada istrinya, yaitu siapa? Fatimah binti Farofisah kalau tidak salah namanya, atau yang lain, intinya Fatimah mengatakan apa, bahwasanya sekarang saya sudah mendapatkan tugas yang sangat berat, dan boleh jadi setelah ini kita tidak mampu lagi untuk sering bersama-sama. Kalau engkau mau, maka engkau aku kembalikan kepada ayahmu. Kalau engkau mau, engkau menemani aku tapi dengan keadaan yang seperti ini. Maka apa? Maka istrinya memilih untuk tetap menemani suaminya walaupun sangat sibuk. Nah, pernah suatu malam dia bangun, ternyata apa? Umar nggak ada. Ternyata Umar sedang apa? Sedang sholat sambil menangis. Akhirnya istrinya pun ikut menangis, bahkan para pembantunya ikut menangis. Istrinya bilang, sudah hilang masa-masa manis kita dulu sebelum engkau berkuasa. Umar betul-betul apa tanggung jawab di dalam masalah kekuasaan. Setiap hari Jumat ada petugas dari beliau yang mengumumkan siapa yang merasa tanahnya dizalimi sejak zaman dulu, lapor kepada kami, nanti akan diusut kembali, disiasat kembali, dan seterusnya. Umurnya sibuk selama apa? 2 tahun lewat itu. Setelah 2 tahun lewat, Allah menghendaki beliau mendapatkan syahadah, diracun sama orang yang ingin berkuasa. Baik, ini adalah apa? Kelengkapan derajat Umar bin Abdul Aziz. Allah musta'an. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Kasihan. Tapi apa namanya harum? Raja-raja yang lain hampir semua namanya tenggelam, kecuali kalau kita ceritakan atau diceritakan orang lain. Kalau Umar, walaupun secara umum orang tidak cerita, orang tidak pernah dengar itu nama Umar bin Abdul Aziz. Allah yang memuliakan dan mengabadikan nama beliau. Oh, dia kena racun juga. Diracun oleh salah seorang hamba sahaya. Beliau langsung tahu, oh ini paling hamba yang itu, dipanggil. Kemudian apa? Pasukan beliau yang setia disuruh untuk menangkap hamba itu. Ditangkap, ditanya, kamu yang meletakkan racun ini? Iya. Kenapa? Saya dijanjikan dapat 1000 dinar. Bawa sini uangnya. Dikembalikan uangnya. Kemudian beliau mengatakan, uang ini nggak halal untukmu, harus kembali ke baitul mal. Kemudian kamu saya maafkan, pergi sana. Udah gitu aja. Tak tanya pun siapa yang membunuh. Kalau di dalam kisah itu nggak disebutkan, wallahu a'lam. Dia 2 tahun dia berkuasa. Hah? 2 tahun saja. 2 tahun 4 bulan atau berapa kurang lebih. Sebentar, tapi apa? Betul-betul pengaruh yang besar, sampai-sampai disebutkan nggak ada orang miskin pada zaman beliau. Dicari orang-orang fakir nggak ada. Sampai akhirnya diumumkan karena harta rampasan perang juga melimpah. Diumumkan siapa yang mau nikah ambil harta sesukanya. Sekarang harus kerja keras kita. Itu hasil dari apa? Ketaatan pada Allah dan Rasulnya, negara diberkahi. Nggak perlu pening, harus bagaimana. Kalau nggak ada bank, negara kita nggak akan maju. Ada bank malah semakin mundur.